Oke teman-teman, ini adalah laptop milik kolega teman saya yang di video sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwa di laptop ini akan saya pasang SSD yaitu PNY CS900 500GB dengan harapan laptop ini tidak akan lemot lagi, lebih responsif, serta bootingnya bisa lebih cepat, sehingga kolega teman saya tidak punya kesempatan lagi bikin kopi selagi nunggu laptopnya booting. Nah, masalahnya laptop atau netbook ini sudah cukup berumur. Prosesor Intel Celeron dan RAM-nya hanya 2GB saja, tidak bisa di-upgrade. Apakah dengan mengganti harddisknya dengan SSD akan memberi dampak yang cukup untuk meningkatkan performa sehingga lebih nyaman ketika digunakan untuk penggunaan ringan seperti Office dan browsing? Kita akan lihat nanti hasilnya. Adapun spesifikasi lengkap dari netbook ini adalah prosesor Intel Celeron N3050 1,6 GHz, RAM 2GB DDR3 single channel, harddisk 500GB, dan terinstall Windows 10 Home Single Language 64 bit. Dilihat dari spesifikasi dan Windows yang digunakan, tentu ini bukan merupakan kombinasi yang ideal. Dan wajar saja kolega teman saya mengeluh laptopnya sangat lambat. Setelah berdiskusi, saya pun memberikan opsi untuk mengganti harddisknya dengan SSD. Karena ini adalah solusi satu-satunya agar netbook ini bisa ditingkatkan performanya. Saya juga memberikan penjelasan bahwa penggantian HDD ke SSD ini tidak akan serta-merta membuat netbooknya menjadi ngebut layaknya laptop baru, karena keterbatasan dari spesifikasinya. Setelah diskusi ini, akhirnya kolega teman saya tetap memutuskan untuk upgrade ke SSD. Oh iya, kolega teman saya ini juga meminta agar Windows-nya tidak diinstal ulang, karena ada aplikasi dari kantornya yang agak rumit untuk diinstal kembali. Selain itu, beliaunya juga sudah sangat terbiasa dengan environment laptopnya. Oleh karena permintaan khusus ini, saya pun memutuskan untuk mengclone harddisknya menggunakan bootable Clonezilla. Untuk tutorial lengkapnya akan saya buat di video terpisah, supaya video ini tidak panjang dan fokus pembahasannya tidak melebar. Oke, setelah melakukan cloning disk, saya pun membuka back cover netbook ini, yang ternyata cukup mudah untuk dibuka. Tinggal lepas semua bautnya, lalu buka back cover menggunakan plastik pipih, yang dalam hal ini saya menggunakan sebuah pick gitar. Setelah terbuka, dapat kita lihat di sini komponen netbook ini secara keseluruhan. Tidak ada slot RAM kosong sehingga opsi upgrade RAM tidak memungkinkan. Di sini juga terlihat harddisknya terbaut dan tercover semacam bahan seperti aluminium foil. Sebenarnya di sini saya ingin membuka konektor baterainya, tetapi karena sulit dan tidak ingin merusak konektornya, saya pun tidak membuka konektor ini. Selain itu, berdasarkan pengalaman pribadi saya, penggantian harddisk aman dilakukan sekalipun konektor baterai tidak dilepas. Lain halnya jika kita mengupgrade RAM atau memasang SSD NVMe yang cukup sensitif dengan arus listrik. Untuk melepas harddisk netbook ini cukup mudah, tinggal melepas 3 buah skrup, kemudian buka plastik yang menutupi konektor SATA agar konektor ini bisa diakses dan dilepas. Setelah terlepas, tinggal buka 4 buah skrup yang mengunci cangkang harddisknya. Setelah itu, pasang SSD pada cangkang ini dengan 4 buah skrup tadi. Sesuaikan agar tidak terbalik sesuai orientasi konektor SATA-nya. Setelah cangkang terpasang, hubungkan konektor SATA ke SSD. Setelah konektor SATA terpasang dengan benar, tutup kembali plastik penutupnya seperti sedia kala. Kemudian posisikan SSD dan pasang ketiga buah skrupnya. Oke, setelah semua terpasang dengan baik, pasang kembali back cover dan skrupnya. Setelah terpasang, netbook tinggal dihidupkan seperti biasa. Tidak perlu mengatur boot priority di BIOS, karena ini penggantian harddisk dan tidak ada disk lain yang terpasang. Oke teman-teman, penggantian harddisk dengan SSD di netbook ini sudah berhasil. Lalu bagaimanakah perbedaannya? Mari kita lihat perbandingan berikut ini.
Untuk mengetahui performa SSD PNY CS900 yang terpasang di netbook ini, saya pun menyempatkan untuk menguji sintetik menggunakan aplikasi Crystal Disk Mark 8, dan berikut adalah hasilnya. Uji Crystal Disk Mark 8 di netbook ini menghasilkan skor 551,22 MB per second sequential read dan 494,47 sequential write. Jika kita bandingkan dengan hasil review SSD ketika dipasang di PC saya, terlihat di sini ada penurunan performa terutama pada kecepatan write-nya. Performa write turun jauh terutama di sequential 1M Q1T1. Untuk random 4K juga turun lumayan. Kemungkinan ini disebabkan oleh RAM yang kecil serta kemampuan prosesornya. Oke teman-teman, mohon maaf saya tidak melakukan review secara mendalam setelah upgrade SSD karena netbooknya akan segera dipakai oleh pemiliknya. Namun melihat video perbandingan tadi, bisa digambarkan bahwa mengganti harddisk netbook ini dengan SSD memberi dampak yang cukup, seperti kecepatan boot yang lebih cepat dan membuka aplikasi lebih responsif. Saya yakin pemilik netbook ini akan merasakan pengalaman yang jauh berbeda, walaupun mungkin terbatasi oleh RAM yang hanya 2 GB saja. Hal ini harus disiasati dengan tidak membuka tab terlalu banyak pada browser atau tidak membuka aplikasi berbarengan terlalu banyak dalam sekali waktu. Dan pertanyaan terakhir, apakah layak atau worth it mengeluarkan biaya sekitar 400-500 ribu untuk upgrade ini? Menurut saya pribadi sih worth it aja, jika dilihat dari perspektif bahwa opsi penggantian ke laptop baru belum ada dalam waktu dekat. Di samping itu, kalaupun nantinya si pemilik netbook membeli laptop baru, SSD ini bisa dimanfaatkan sebagai storage tambahan atau SSD eksternal. Oke teman-teman, feel free to write your comment. Jangan lupa subscribe, share, dan like videonya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.